Mospet, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV dimanapun berada, kembali lagi kita dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas berbagai hal tentang agama Islam yang tentunya syarat atau dekat temanya dengan pemuda Islam. Nah, pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada, kita mengetahui bahwa saja Allah memberikan kita nikmat berupa lidah. Nah, dengan lidah kita bisa merasakan manis, bisa merasakan pahit, kemudian bisa merasakan panas dan dingin. Dan terkadang juga ada ungkapan bahwasanya lidah itu tak bertulang. Kita bisa berbicara apa saja menggunakan lidah kita, baik itu yang baik maupun terkadang hal-hal yang buruk. Nah, sehubungan dengan itu, salah satu hal yang mungkin yang marak di masyarakat kita adalah terkait dengan ghibah, yang menggunakan lidah sebagai alat utamanya, yakni berbicara. Nah, ghibah ini terkadang identik dengan pekerjaan yang dilakukan oleh emak-emak dalam artian ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ibu-ibu. Dan tentu kebiasaan di masa tua itu adalah buah dan hasil dari kebiasaan di masa mudanya. Dan bagaimana kita sebagai pemuda Islam tentunya menyikapi perkara ghibah ini, insya Allah pada episode kali ini dengan judul Jangan Makan Bangkai Saudaramu, kita akan bahas beberapa menit ke depan bersama guru kita, yakni Al-Ustadz Rashid Al-Jundi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Habib? Alhamdulillah Ustaz. Lama gak jumpa ya Ustaz ya? Iya, Masya Allah. Tapi Ustaz, sebenarnya telah Anda sampaikan tadi nih Ustaz, terkadang kita fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini salah satunya adalah ghibah nih Ustaz. Tidak memungkiri kita itu bakal terjadi di kalangan pemuda ya Ustaz ya. Walaupun ini kadang di masyarakat kita ghibah ini identik dengan perbuatan ibu-ibu dan segala macamnya gitu ya Ustaz. Nah, jadi kita perlu ngupas Ustaz. Yang pertama Ustaz, Ana ingin bertanya ke Ustaz. Secara bahasa nih Ustaz, dan juga secara istilah ghibah itu apa sih Ustaz pengertiannya Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Secara bahasa, ghibah itu bermakna adalah al-waqi'atu finnas, membicarakan manusia. Ya. Kenapa dinamakan dia ghibah? Karena orang yang dibicarakan itu tidak hadir, ya. Tidak berada di tempat yang mana seorang sedang berbicara. Itu secara istilah bahasa Arab, membicarakan seseorang. Adapun istilah syariat kita itu telah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ghibatu dzikru akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan saudaramu terhadap sesuatu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Maka ini bentuknya ghibah. Ya. Sebagian orang mengira ghibah itu kalau seandainya kita membicarakan keburukan. Ada kalanya juga seseorang dikatakan berghibah jikalau dia membicarakan kebaikan seseorang sementara orang itu tidak ridho kebaikannya itu untuk diumbar. Nah,
Jadi tadi Habib mengatakan bahwasanya ghibah ini kebiasaan ibu-ibu. Tapi di zaman kita ternyata secara realita yang terjadi, maka ghibah ini sepertinya konsumsi kebanyakan manusia. Baik itu anak muda, baik itu ya bapak-bapak, baik itu ibu-ibu. Maka seolah-olah mereka menganggap perkara ini perkara yang enteng, perkara yang ringan, atau mereka menganggap dosanya dosa kecil. Padahal lidah kita itu kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan setiap waktu pagi, setiap masuknya waktu pagi, seluruh anggota badan itu tukaffirul lisan, ya, memperingatkan lisan. Kata mereka kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah terhadap kami, fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus, maka kami pun akan lurus. Fa in i'wajadta i'wajadna. Kalau seandainya kamu berpaling bengkok, maka kami pun akan mengikuti engkau. Jadi itu definisinya, ya. Kemudian Ustaz, kriteria khusus dari gibahnya ada nggak Ustaz? Kadang kan kita kalau mungkin penjabaran lebih lanjut ya dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Terkadang kita berbicara itu kan ada nih Ustaz, mukadimah gibah itu. Misalnya gini Ustaz, Ana bicara dengan Ustaz, ada sesuatu nih Ustaz, tapi Ana nggak gibah ya Ustaz ya. Nah, kriterianya apa nih Ustaz yang sehingga disebut gibah? Sebenarnya dari kriteria gibah itu sudah disampaikan Nabi dalam hadis tadi. Ya, menyebutkan sesuatu yang mana orang yang kita sebutkan tidak suka. Itu disebutkan, itu diumbar, itu diekspos, tidak suka dia. Baik itu keburukan maupun kebaikan. Maka itu kriteria ghibah. Jadi ketika misalnya seseorang mengatakan, "Afwan Ustaz, ana bukan bermaksud ghibah." Tapi dia ceritakan kawannya, dia ceritakan keburukan kawannya, maka itu adalah hakikat ghibah, walaupun dia mengatakan, "Saya tidak berghibah, saya tidak menghibah fulan, saya berbicara real, saya berbicara kenyataan, memang fulan tuh seperti itu." Maka kita katakan itulah yang dinamakan ghibah. Apa yang benar pada saudara kita, kemudian kita umbar. Nah, misalnya saudara kita benar-benar melakukan suatu kesalahan, kemudian kita sampaikan kepada yang lain, kita ceritakan kepada yang lain, sementara saudara kita tersebut tidak suka, atau saudara kita memiliki tabiat yang kurang bagus misalnya. Contohnya kan ada kalau tidur misalnya ngorok. Nah, antum misalnya satu kos sama kawan, seharusnya apa? Itu dijaga, rahasia seperti itu dijaga. Jangan malah diceritakan kepada yang lain. Karena yang seperti itu jadi bahan empuk buat digibahin gitu. Iya. Jadi ghibah itu dikatakan ghibah jikalau apa yang kita bicarakan orang tidak ridho. Orang yang kita bicarakan tidak ridho. Nah, itu yang dinamakan ghibah. Nah, sekarang sebab-sebab dari ghibahnya ada nih, Ustaz. Kita menerima informasi dari orang ataupun kita membaca di media sosial tentang si fulan misalnya, Ustaz. Dan tanpa tabayun nih, Ustaz, langsung kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini kan kadang sebagian orang kan susah untuk menahan dirinya, Ustaz. Nah, ada nggak Ustaz kiat-kiat untuk menahan diri seperti ini, Ustaz? Contoh realnya, Ustaz. Misalnya anak dapat informasi, oh si fulan gini keburukan teman anak nih, Ustaz. Kemudian tanpa anak cross check, langsung anak sampaikan ke teman yang lain. Nah, perbuatan seperti ini gimana cara menahannya gitu, Ustaz? Pertama, kita harus yakin dengan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ketika seseorang berusaha untuk menutupi ya kesalahan saudaranya, aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia. Nabi SAW kan pernah mengatakan, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Maka motivasinya itu dulu. Kita juga memiliki keburukan. Kita tidak mau keburukan kita dibicarakan oleh orang. Begitupun orang lain, dia tidak mau keburukannya kita bicarakan. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita yakin, tentunya tasabbut, tabayun, ya, kita tabayun, kita cross check, kita tanyakan kepada orang yang bersangkutan, apakah engkau ridho engkau dibicarakan seperti itu? Oh, saya tidak ridho.
Nah, kalau seandainya dia tidak ridha, maka segera minta maaf. Nah, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya itu telah mengkhabarkan, telah memerintahkan kita kalau ada satu perkara yang samar, yang tidak jelas hakikatnya, tidak jelas kebenarannya, maka tanyakan. Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang orang fasik kepadamu mengabarkan tentang satu berita, maka tabayyunlah, mintalah penjelasan, carilah hakikat daripada apa yang disampaikan. Masya Allah. Nah, setelah misalnya kita cari, oh ternyata benar fulan melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita tuh tutup. Ya, tidak boleh kita umbar. Tidak boleh kita umbar kesalahan itu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara tanda keimanan seseorang, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Kita melakukan kesalahan, mungkin banyak. Iya. Bahkan kesalahan-kesalahan kita itu Allah tutup. Sementara sebagian orang Allah buka. Ya, atau sebagian diketahui kesalahannya. Maka kalau kita ingin Allah menutup aib kita, maka tutup aib saudara kita. Jangan justru malah ketika kita tahu bahwasanya kawan kita memiliki kesalahan, memiliki celah, ketergelinciran, jangan dijadikan ini sebagai sesuatu yang enak untuk dibicarakan. Sebagian kan seperti itu, apalagi di zaman kita. Di zaman kita itu, Habib, mungkin riba itu bukan hanya lisan. Jari pun sekarang berriba. Medsos ya? Medsos, ya kan? Facebook misalnya menceritakan tentang fulan, tentang alan, ya di media sosial misalnya. Ini bentuk daripada riba. Termasuk ghibah ya? Iya, masuk daripada riba. Kemudian kalau seandainya seseorang tidak menyebutkan nama, maka itu tidak terhitung riba. Begitu ya? Ya, misalnya saya mendapat kabar bahwasanya ada seseorang melakukan ini dan itu, maka kalian jangan tiru. Oh, gitu ya. Itu adalah suatu kesalahan, maka jangan ditiru. Oh, Masya Allah. Semoga itu tidak masuk riba. Berarti itu termasuk pembicaraan yang dibolehkan, Ustaz? Dibolehkan, ya, dibolehkan. Kalau yang lain ada nggak, Ustaz? Misalnya kita mungkin tanya nggak, Ustaz, ada nggak ghibah yang dibolehkan? Nah, Masya Allah. Bismillah, minum ya. Fadal, Ustaz. Fadal, Ustaz. Masya Allah. Riba yang diperbolehkan itu disampaikan oleh para ulama kita. Ada ya, Ustaz ya? Ada. Jadi riba itu tidak semuanya haram. Ada justru riba yang wajib. Bukan diperbolehkan lagi, wajib untuk mengribahi seseorang. Nah. Dan itu disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara bentuk ribah yang diperbolehkan pertama itu adalah tadhallum. Tadhallum itu maknanya mengadukan kezaliman. Ya. Kita dizalimi, kita ingin minta tolong saya dizalimi. Siapa yang menzalimi Anda? Fulan. Sebut namanya. Ya, harta saya diambil. Siapa yang mengambil harta Anda? Fulan. Sebut namanya. Dan ini ribah. Ya. Namun ribah yang seperti ini adalah ribah yang disyariatkan untuk mengadukan kezaliman. Kita dizalimi, kita mengadukan kepada hakim misalnya, kepada aparat keamanan, entah orang yang menzalimi kita. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Seseorang minta tolong untuk merubah kemungkaran. Misalnya nih, Habib lagi jalan, kemudian Habib lihat ada orang berjudi. Maka sikap antum ketika melihat hal tersebut, lapor kepada siapa? Mungkin kepada Pak RT. Pak RT, di kampung Pak RT ada orang berjudi. Di mana tempatnya? Di situ. Maka ini bagian dari riba. Ya, minta apa? Minta tolong untuk mengingkari kemungkaran. Ini halnya perbolehkan juga. Kemudian yang ketiga adalah al-istifta, meminta fatwa. Minta fatwa. Ya. Minta fatwa. Sebagaimana istri dari Abu Sufyan. Istri dari Abu Sufyan itu pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu orangnya pelit, wahai Nabi. Bakhil. Dan dia tidaklah memberikan, atau dia memberikan kepadaku apa yang tidak mencukupi aku dan anak-anak. Apakah aku boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia?
Ini kan ghibah ini. Nah, Seorang istri menghibah suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tujuannya untuk meminta fatwa. Apakah aku boleh mengambil sebagian hartanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah olehmu apa yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Ini diantara contohnya. Ya, meminta fatwa dengan menyebutkan nama seseorang itu hal yang diperbolehkan. Tidak mengapa. Ya. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr, memperingati kaum muslimin dari keburukan. Ya, keburukan. Dan orang-orang yang pelaku maksiat atau orang-orang yang al-majruhin, orang-orang yang cacat agamanya, ahli orang-orang fasik. Ini pun boleh dikatakan. Boleh diperingati kaum muslimin. Disebutkan namanya. Jangan kalian meniru fulan. Ya. Kenapa? Karena dia ahli fasik, dia ahli fisk, dia orang fasik, ahli maksiat. Sebutkan namanya, tidak ada masalah. Jangan engkau berkawan dengan fulan. Kenapa? Karena dia adalah pelaku maksiat. Itu terang-terangan, tidak mengapa. Tujuannya untuk menasihati kaum muslimin. Kemudian di antara bentuknya juga dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah menyebutkan ya atau menghibah pelaku kesesatan. Menghibah pelaku kesesatan kalau seandainya kesesatannya itu adalah kesesatan yang merata, yang tersebar di mana-mana, maka boleh kita ghibahi. Adapun misalnya kesesatan itu hanya di sebagian daerah. Ya, sebagian daerah atau daerah terpencil ada kesesatan itu. Atau kesesatan itu tidak diketahui oleh manusia. Maka tidak perlu kita ghibahi pelakunya. Syaratnya tadi apa? Menasihati mereka dari orang-orang yang benar-benar tersebar kesesatannya. Ya, tokoh-tokoh menyimpang misalnya kan. Syubhat-syubhat yang mereka sampaikan itu merasuki kebanyakan kaum muslimin, maka boleh kita ghibahi mereka. Kita sebutkan. Bahkan sebagian kita dengar dari orang-orang yang menolak akan hal ini. Dia mengatakan, oh tidak boleh, itu antum ghibah. Antum ghibah ustadz kami, antum ghibah guru kami. Kita katakan, oh ini ghibah yang disyariatkan. Ghibah yang disyariatkan. Ya. Sebagaimana itu terjadi juga di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang yang mengatakan ya bahwasanya tidak ada takdir kecuali hal itu spontanitas. Maka dikadukan oleh orang yang mendengarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dikadukan. Kenapa? Karena ini pemikiran yang berbahaya. Dikadukan. Akhirnya apa? Akhirnya dipanggil oleh Ibnu Umar. Kemudian dipukul kepalanya dengan pelepah kurma. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya engkau menginginkan pemikiran itu keluar dari kepalaku, maka dia sudah keluar. Adapun kalau seandainya engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah dengan cara yang baik, kata laki-laki tadi. Ya, kisah ini juga mengajarkan kepada kita ternyata boleh ya menghibah tokoh ya pelaku atau tokoh-tokoh menyimpang. Boleh, tidak mengapa, bahkan wajib sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin. Kemudian yang kelima dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, an yakuna mujahiran bi fisqihi wa bid'atihi. Orang yang kita ghibah itu adalah orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan bid'ahnya. Ya. Contohnya pelaku maksiatnya tidak sembunyi-sembunyi lagi. Sudah terang-terangan. Ya. Pionirnya. Tidak malu lagi melakukan maksiat di hadapan manusia. Maka orang seperti ini boleh kita ghibahi, tidak ada masalah. Karena tidak ada gunanya menutup aib dia. Karena dia sendiri yang menampakkan aibnya. Dan orang yang menampakkan aibnya ini adalah orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Allah tutup aibnya, namun dia ungkap aibnya sendiri. Ya. Kalau dia sudah buka aibnya, untuk apa kita tutup? Dia sudah kita ghibah sekalian. Begitu juga bid'ah. Kalau bid'ahnya bid'ah yang dia menjaharkan, dia menampakkan bid'ahnya, maka boleh orang seperti ini kita ghibahi. Kemudian yang terakhir adalah litta'rif, untuk sebagai pengenal. Ya, pengenal. Misalnya antum pergi ke satu daerah mencari kawan. Tanya ke penduduk daerah tersebut, Pak, tahu Bapak
orang yang namanya Ahmad. Ahmad yang mana? Ahmad yang gini gitu. Ahmad yang kulitnya hitam, yang pendek itu Pak. Ini boleh. Kenapa? Karena tujuannya untuk mensifati dia, untuk ta'rif agar orang kenal. Dan itu berlaku di zaman para ulama kita pun, hal itu hal yang biasa. Seperti misal di antara para ulama kita ada namanya Al-Jahil. Namakan Al-Jahil karena matanya itu seolah-olah mau keluar. Lebih populer dengan namanya daripada sifat fisik nih. Ya lebih populer dengan ciri-cirinya dibandingkan nama dia. Kemudian ada juga nama para ulama kita itu misalnya Al-A'mash atau Al-A'raj, yang pincang misalnya kan, atau yang buta. Lebih dikenal dengan hal tersebut. Maka ini diperbolehkan. Ingat, namun tujuannya untuk ta'rif. Maslahat juga Maslahat. Untuk sebagai pengenal bagi dia. Ya. Taib, itu 6 yang disebutkan oleh para ulama kita. Adapun selain daripada yang 6 ini tidak boleh. Rinci ya Ustaz ya. Insyaallah kita lihat ya. Luar biasa. Maka al-ghibah ini perlu juga kita sampaikan kepada kawan-kawan. Ternyata tidak semua ghibah itu terlarang. Ya, ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Masya Allah. Tapi Ustaz, selanjutnya Ustaz, terkait dengan ganjaran ya Ustaz. Nah, kita kan tahu bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya Ustaz. Ya. Nah, kemudian bagaimana Ustaz balasan bagi orang yang menggibah Ustaz? Taib. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah sudah terangkan. Allah mengatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah kalian menghibah sesama kalian. Apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtumuh, maka kalian tidak mau. Jadi ini menandakan bahwasanya ghibah itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Ya, kenapa? Karena lihat, Allah memberikan perumpamaan orang yang menghibah saudaranya, maka seolah-olah dia memakan bangkai saudaranya. Memakan bangkai saudaranya. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan aib orang yang menghibahi saudara itu kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabu al-muslimin. Janganlah kalian menghibahi kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim. Jangan ungkap aurat mereka. Ya, kesalahan-kesalahan mereka. Ya, kekeliruan-kekeliruan mereka. Fa innahu man ittaba'a auratahum, orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan ungkap kesalahannya walau kana fi jawfi baiti, walaupun dia di dalam rumahnya. Walaupun dia dalam rumahnya. Jadi hati-hati nih bagi yang mau ghibah. Bagi orang yang suka berghibah, hati-hati. Nah, Jangan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala singkap kesalahan kita. Ternyata salah kita lebih banyak dibandingkan kesalahan saudara kita. Nah, Ustaz. Sebenarnya Ustaz, terkadang kan sangat susah Ustaz bagi kita menghindari yang namanya ghibah. Mungkin kalau memang bukan dari kita yang menghibah nih Ustaz. Terkadang kan kita sedang berkumpul dengan teman-teman nih Ustaz. Kumpul dengan teman-teman, lagi asik-asik ngobrol-ngobrol biasa atau lagi makan gitu Ustaz. Tiba-tiba ada yang memulai untuk menghibah nih Ustaz. Nah, dalam hati kita sendiri kita tidak ingin untuk menghibah Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita yang terjebak di antara majelis ghibah Ustaz? Ya. Yang pertama, sikap kita mengingkari. Mengingkari dengan cara yang baik. Mengingkari maknanya adalah menasihati mereka. Menasihati. Ya. Sampaikan kepada mereka bahwasanya ghibah itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah itu adalah merupakan perkara yang menyebabkan orang bercerai-berai. Jadi orang Islam itu mereka bercerai-berai itu salah satunya dikarenakan ghibah. Ya. Teman ya bermusuhan dengan teman, saudara bertengkar dengan saudaranya. Itu disebabkan dengan ghibah. Dan ghibah ini sampaikan kepada dia bahwasanya ghibah itu adalah salah satu upaya syaitan untuk memunculkan permusuhan antara manusia.
Misalnya kita nih sudah mulai dikatakan sudah mulai mengaji, sudah mulai tahu ya agama yang benar. Ya. Maka bisa jadi syaitan ingin merusak kita dari sisi ghibah ini. Iya, sudah. Ya. Banyak juga di antara kita yang sudah mengaji, tapi ghibah juga doyan, jalan ya kan? Terus. Jalan terus. Bahkan yang dighibahi, Allahul musta'an, itu ustadznya. Wah, ini bahaya sekali. Allah Ustaz. Kemarin itu misalnya, ini terjadi, Bib. Ustadz itu kemarin, dighibahi seperti ustadz seperti ini, ustadz seperti ini. Maka sampaikan bosnya, kalau seandainya kita ingin bersatu, kita ingin di satu barisan, maka jangan pernah ghibah siapapun, terlebih saudara kita. Karena kalau seandainya kita ikut menghibahi saudara kita, maka kita layaknya syaitan. Atau layaknya tangan kanan syaitan yang mensukseskan agenda yang telah dibuat oleh syaitan. Karena kalau seandainya kita yang sudah mulai paham ini disuruh menyembah syaitan, tidak mau kita. Enggak mau. Tidak mau. Tapi kalau untuk menjadi tangan syaitan banyak yang mau. Di antaranya cara berghibah tadi kan. Iya, Ustaz. Rasulullah mengatakan, inna syaitan qad ayisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa. Orang-orang bertauhid, orang-orang berakidah yang benar itu berputus asa syaitan. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi mereka untuk menyembah syaitan. Tidak mungkin lagi. Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk memunculkan permusuhan di antara mereka. Di antara caranya adalah ghibah. Jadi pertama kali yang harus dilakukan nasihati. Ya, ingkari dengan lisan. Ingkari dengan lisan bentuknya nasihat. Kalau seandainya dia tidak mau, Ustaz, justru kita ini pojokkan, maka tinggalkan. Berarti orang tersebut bukanlah kawan yang baik. Ya. Karena kita khawatir seperti ini, Habib. Jangan sampai sifat yang buruk tertular kepada kita. Ya. Bahkan sebagian para ulama kita mengatakan, jangankan berbicara dengan kawan yang tidak baik, melihatnya saja tidak dianjurkan. Insyaallah. Seperti itu ya, Ustaz. Ya. Jangankan berbicara dengan orang yang suka ghibah, melihatnya saja dilarang oleh para ulama kita. Kenapa? Karena itu tadi, bisa jadi ketika kita terus melihat dia, ada rasa toleransi kepada dia. Ada rasa memberikan kasihan kita, kasihan kita. Tidak boleh. Ini perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berikan nasihat kepada orang-orang yang seperti ini. Stop. Ya, tidak boleh ghibah. Katakan kepada saudara kita. Mau dia marah dengan kita, alhamdulillah, tidak apa-apa. Yang penting kita nasihati dia. Masya Allah. Berarti nasihati, jika tidak mau dinasihati kita tinggalkan. Kenapa? Karena dia bukan kawan yang baik. Kawan yang baik itu, Habib, adalah kawan yang mau menerima nasihat dari kawannya. Walaupun nasihat itu ada kalanya dibungkus dengan sesuatu yang kurang baik. Kita misal berkawan. Kemudian antum lihat kesalahan dari ana. Antum sampaikan kepada ana dengan nada yang tinggi misalnya. Maka kalau seandainya kita berkawan, kita terima saja. Berarti kawan kita menasihati kita. Adapun caranya, dia kasar dalam menasihati saya, dia marah kepada saya ketika menasihati saya, maka terima saja. Yang penting kawan kita ingin kebaikan, maka kita terima. Nggak boleh juga baperan. Kadang-kadang sebagian kita kan seperti itu, dinasihati baper, dinasihati dia ndak asik lagi, dia menyalah-nyalahkan saya misalnya kan. Ustaz, pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Kiat taubat dari dosa ghibah, Ustaz. Apakah sama dengan taubat yang lain gitu? Misalnya kita mencuri kemudian istighfar, atau kita melakukan dosa lain, Ustaz, dengan cara beristighfar saja cukup nggak, Ustaz? Jadi ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di antara cara bertaubat dari ghibah itu sama seperti taubat dari dosa biasa. Pertama adalah menyesal, kemudian iqla' anil dzam, melepaskan dosa itu, menyesal, kemudian melepaskan atau meninggalkan, kemudian al-azam alla ya'uda fiha, ya, berazam untuk tidak terjerumus lagi pada dosa itu. Kemudian ditambah yang keempat, meminta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Berat loh. Kalau seandainya kita tidak minta maaf, maka taubat kita belum diterima. Berapa banyak orang yang kita ghibahi, maka minta maaf kepada mereka. Ya, minta maaf kepada mereka. Kalau seandainya antum minta maaf kepada Allah saja,
sementara hak dia belum kita tunaikan, maka tidak sah taubatnya. Nah, ya, pada kesempatan ini Ana ingin sampaikan satu kaidah. Dan kaidah ini Masya Allah, kaidah yang luar biasa. Dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah Ta'ala itu dibangun di atas pemaafan Allah. Kita kalau seandainya misalnya ada orang tidak salat, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Allah pasti ampuni. Ya. Tapi wa huququ bani Adam mabniyatun 'ala al-musyahah. Wa huququ bani Adam mabniyatun 'ala al-musyahah. Hak bani Adam itu dibangun di atas pertikaian. Makanya ada sebagian orang mengatakan, saya tidak mau memaafkan dia. Ini kan berbahaya ini. Karena memang sifat manusia itu sulit untuk memaafkan. Maka jangan main-main dengan kehormatan orang. Jangan main-main dengan hak manusia. Ini berbahaya. Jadi minta maaf. Berapa orang yang kita ribahi, segera minta maaf. Tapi dia nggak tahu, Ustaz. Ya, karena dia nggak tahu itu makanya namanya ribah. Kalau dia ada di depan kita, namanya nggak ribah. Misalnya nih, kita lagi bertiga, kita ngobrolin nih fulan, nggak ribah namanya. Karena dia ada, dia tahu. Kalau dia nggak suka, dia tinggal stop. Oh, saya nggak suka itu disebutkan. Selesai. Tapi yang namanya ribah itu membicarakan orang yang tidak ada, orang yang tidak hadir itu yang dibicarakan. Dia berarti dia nggak tahu. Nah, Masya Allah, sangat penting untuk dibahas, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas berbagai pertanyaan yang mungkin terkadang kita teledor, Ustaz, dalam menjalani kehidupan ini, dalam artian setiap kita berbicara, malah ada nih, Ustaz, bisikan-bisikan syaitan untuk ghibah gitu kan. Dan mudah-mudahan kiat-kiat yang Ustaz sampaikan tadi bisa kita amalkan bersama-sama. Amin. Dan tentunya pemirsa rahmati Allah SWT, pemirsa Surah TV dimanapun berada, kita pada kesempatan kali ini sudah mendengarkan berbagai nasihat dari Ustaz kita, yakni Ustaz Rashid Al-Jindi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadikan kita faham akan hakikat dari ghibah ini sendiri, apa itu ghibah, kemudian kriteria ghibah, dan terakhir tadi telah dijelaskan oleh beliau bagaimana sih cara kita untuk menghindari yang namanya ghibah. Semoga Allah memudahkan kita dalam beramal kebaikan, dan semoga Allah memudahkan kita untuk kembali di episode selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Barakallah. Jazakumullah khairan.